Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa nih yang lagi persiapan ujian, adjustment, dan laporan keuangan? Sini, aku spill ya. Nih, ini adalah adjustment tentang supplies. Di TB ada akun supplies 15.000 di debit. Jika ada supplies 15.000 di debit, berarti ini azasnya aset. Nah, kalau ada supplies expense 15.000 di debit, berarti itu azasnya beban. Kita lihat dulu ya. Untuk keterangannya, has been used 7.000, maka karena supplies ini di debit, maka kita pindahkan ke kredit. Kredit kita isi supplies, debitnya supplies expense. Nah, ini langsung kita ambil angkanya 7.000. Nah, sedangkan kalau ada supplies 15.000, on hand di sini 8.000, maka di kredit supplies, di debit supplies expense, perhitungannya adalah 15.000 dikurang 8.000 sama dengan 7.000. Nah, sedangkan untuk supplies expense di kredit kita letakkan di kredit karena di TB ada supplies expense di debit. Jadi debitnya kita isi dengan supplies. Angkanya adalah dari 15.000 dikurang 7.000 yang has been used. Jadi di sini kita isi 8.000. Dan jika yang keterangannya adalah on hand 8.000, maka di kredit di sini ada supplies expense dan di debit supplies. Angkanya adalah yang tersisa, yaitu 8.000. Nah, adjustment yang berikutnya adalah tentang prepaid. Di sini di TB ada akun prepaid rent, prepaid insurance, dan prepaid advertising 12.000 di debit. Berarti kalau ada prepaid di debit itu menggunakan azas aset. Data tambahannya paid on 1 September untuk 1 tahun. Jadi kita tulis di sini di kredit prepaid dan di debitnya expense. Angkanya yaitu dari September ke Desember sama dengan 4 bulan. 4 per 12 kali 12.000 yang ada di debit TB sama dengan 4.000. 4.000 kita isi di sini. Nah, sedangkan kalau di TB ada rent, insurance, advertising expense 12.000 di debit, maka azasnya adalah azas beban. Kita gunakan akun yang ada di debit trial balance ini, kita pindahkan ke kredit. Jadi rent expense atau insurance expense atau advertising expense di kredit dan debitnya adalah prepaid. Angkanya adalah yang 8 per 12 kali 12.000. 8 bulan itu dari Desember cut off sampai dengan September. Itu 8.000. 8.000 kita masukkan di sini. Selanjutnya depreciation. Di akun TB di sini ada 2. Ada equipment di debit 20.000, ada equipment depreciation accumulated 4.000. Nah, di sini ada data tambahannya depreciation 10% at cost. Jadi kita isi debit equipment depreciation expense, kreditnya equipment depreciation accumulated. Nah, angkanya dari 20.000 yang ada di debit, kita kalikan 10% sama dengan 2.000.
Contoh data tambahan yang kedua adalah 10% dari value book. Jurnalnya masih tetap sama, namun angka perhitungannya, angka yang di debit equipment 20.000 dikurang dulu dengan angka depreciation accumulated-nya yang ada di kredit. Baru setelah 20 dikurang 4 dikalikan dengan 10%. Hasilnya 1,6. Kita masukkan di adjustment-nya. Variasi yang ketiga, ini yang paling mudah, yaitu data tambahan $100. Jadi kita tinggal masukkan angka tersebut ke dalam adjustment yang telah kita buat. Ini 100 di debit equipment depreciation expense dan 100 juga di credit equipment depreciation accumulated. Sekarang unearned. Akun di TB ada unearned rent, unearned insurance, unearned advertising sebesar 12.000 di kredit. Itu menandakan adalah azas hutang yang dipakai. Data tambahannya dibayar 1 September untuk 1 tahun. Jadi akun unearned rent ini, akun unearned insurance dan advertising kita pindahkan ke debit. Debit unearned, di kredit yaitu rent revenue atau insurance revenue atau advertising revenue. Angkanya dari September ke Desember adalah 4 bulan. Berarti 4 per 12 kali 12.000 yaitu 4.000. Ada data tambahan berikutnya. Telah menjadi pendapatan 10.000. Nah, unearned di kredit ada 12.000. Jadi yang telah menjadi pendapatan adalah 10.000 karena tadinya itu masih menjadi hutang. Nah, sekarang kita debit unearned di kredit revenue, angkanya yaitu perhitungan dari 12 dikurang 10 sama dengan 2. Berikutnya rent revenue atau insurance revenue atau advertising revenue. Nah, karena dibayar 1 September, maka revenue yang tadinya di kredit kita pindahkan di debit. Dan di kredit kita isi unearned rent, unearned insurance ataupun unearned advertising. Angkanya cut off Desember ke September periode yang akan datang adalah 8 per 12 dikalikan 12.000 angka di kredit sama dengan 8. Kita masukkan di sini. Nah, contoh lain, data tambahan telah menjadi pendapatan 10.000. Maka karena ada rent insurance di sini di kredit 12.000 sudah menjadi pendapatan, sedangkan pendapatan yang data tambahan adalah 10, maka pendapatan ini dinilai terlalu banyak sehingga harus dikurangi dengan data tambahan yang faktanya, yaitu revenue kita debit, kita kurangi, dan di kreditnya adalah unearned sebesar 2.000. Berikutnya adalah unpaid. Jadi fasilitas yang sudah kita terima, kita nikmati, namun pembayarannya belum kita lakukan. Contoh akun di TB adalah tali PGB, telepon, air, listrik, internet, pajak, gaji, dan bunga. Di sini data tambahannya tergantung keterangan yang tersedia di soal. Tapi yang pasti adalah debit expense, credit payable. Di sini kita masukkan debit expense, credit payable. Nama depannya tergantung dari akun yang di-adjust. Contoh wages,
kita hitung dari Senin sampai dengan tanggal penggajian atau cut off yaitu 31 Desember. Berapa jumlah harinya dibagi 5 dikalikan gaji seminggu. Untuk bunga maka rumusnya adalah date dikali period dikali persentase interest. Ini adalah adjustment apabila ada jurnal yang belum dicatat walaupun transaksinya sudah terjadi. Nah, di akun di TB ini biasanya tentang tali PGB ataupun tentang revenue. Data tambahan transaksi ada 4.000 dari service perform dapat berupa on account ataupun cash has not been recorded. Berarti ada service yang telah dilaksanakan sebesar 4.000 dapat yang kredit ataupun tunai yang belum dicatat. Jika yang belum dicatat itu adalah on account, maka debitnya account receivable, kreditnya service revenue sebesar 4.000. Dan jika yang belum dicatat itu adalah cash, maka debitnya cash, kreditnya service revenue sebesar 4.000. Selanjutnya, worksheet atau neraca lajur. Di sini ada kolom-kolom nomor akun, trial balance, debit kredit, kemudian adjustment debit kredit, dan trial balance ditambah atau dikurang adjustment, maka akan menghasilkan adjusted trial balance atau neraca saldo disesuaikan. Dari neraca saldo disesuaikan ini kita akan bagi berdasarkan nomor akunnya, yaitu profit loss adalah untuk akun-akun nominal yang terdiri dari nomor kode 4 dan 5. Ini kita warnai dengan warna biru. Sedangkan balance sheet adalah akun-akun real dan akun drawing masuk ke sini. Balance sheet berisi akun nomor 1, 2, dan 3 yang ada di warna kuning ini. Baik, kita salin dulu angka-angka yang ada di trial balance. Langsung kita masukkan ke adjustment menjadi adjusted trial balance dan kita masukkan sesuai dengan kelompoknya. Baik itu profit loss maupun balance sheet. Kita mulai dengan aset kode 1. Kita mulai dengan aset kode 1. Sebanyak 100 di debit bertemu dengan adjustment di debit. Maka karena sama-sama di debit, ini angkanya akan berada di debit dengan dijumlahkan yaitu 200. Nah, karena ini kelompok 1, maka kita masukkan ke dalam balance sheet di debit. Selanjutnya, contoh lain adalah akun aset berada di debit bertemu dengan kredit 75, maka debit bertemu dengan kredit harus dikurang dan letakkan di tempat yang lebih banyak antara debit dengan kredit. Karena 100 lebih banyak dibandingkan 75, maka kita letakkan di debit sebesar selisihnya yaitu 25. Karena kelompok 1, maka kita masukkan ke dalam balance sheet. Ada juga aset yang berada di kredit, yaitu untuk AFDA dan accumulated. Berada di kredit, bertemu di kredit. Maka kredit ketemu kredit, maka angkanya dijumlahkan dan letakkan di kredit. Karena kelompok 1, maka masukkan ke dalam balance sheet. Sesuai dengan letaknya, karena di adjusted trial balance dia di kredit,
maka di balance sheet juga kita letakkan di kredit. Selanjutnya, kelompok payable di trial balance ada di kredit, bertemu dengan adjustment di debit. Kredit bertemu dengan debit karena beda tempat, maka harus kita kurangi dan kita lihat mana lebih banyak antara kredit dengan debit. Karena letak kredit 100 lebih besar dibandingkan letak yang debit 75, maka angkanya akan dikurang sebesar jumlahnya 25. Kita letakkan di tempat yang lebih besar, yaitu di kredit. Karena kelompok 2, maka kita masukkan di kelompok balance sheet di bagian kredit. Selanjutnya ada payable di kredit bertemu dengan adjustment. Selanjutnya ada payable di kredit 100 bertemu dengan kredit adjustment, maka karena sama-sama di kredit, angkanya di jumlah, kita letakkan di kredit. Karena kelompok 2, maka masukkan ke dalam balance sheet. Selanjutnya kelompok 3, karena di sini tidak bertemu apa-apa, maka kita tinggal pindahkan ke kredit. Dan karena kelompok 3, maka masukkan ke dalam balance sheet di kredit. Contoh lain adalah drawing di debit, tidak bertemu apa-apa di adjustment, maka kita letakkan di adjustment apa adanya. Dan karena kelompok 3, maka masukkan di balance sheet. Selesai di balance sheet, artinya angka di adjusted trial balance ini adalah sesuai dengan, akan sama dengan balance sheet juga. Selanjutnya kelompok 4 ada revenue. Kita ambil contoh angka 100 revenue bertemu dengan debit adjustment. Hasilnya dikurangi, yaitu menjadi 25. Karena letak kredit lebih banyak, maka kita letakkan di kredit 25. Dan kita letakkan di profit loss di bagian kredit. Contoh lain, revenue ada 100 bertemu dengan kredit 75. Karena sama-sama kredit 100 dan kredit 75, maka angkanya adalah 175. Kita letakkan di tempat yang sama, yaitu di kredit 175. Angka ini kita pindahkan ke kolom profit loss karena nomor kode akun 4. Selanjutnya ada expense di debit bertemu dengan adjustment di debit. Karena sama-sama debit, maka kita jumlahkan dan letakkan di debit pula. Karena kelompok 5, maka kita masukkan ke dalam profit loss di debit. Dan terakhir ada expense debit 100 bertemu dengan adjustment di kredit 75. Maka debit bertemu dengan kredit adjustment, hasilnya harus dikurang. Berarti hasilnya adalah kita letakkan mana yang lebih banyak antara debit dengan kredit, yaitu di debit. Jadi 25 ini kita letakkan di debit. Dan karena kelompok 5, maka masuk ke dalam kelompok profit loss. Sekarang membuat laporan keuangan. Yang pertama adalah profit loss statement. Kita isi nama perusahaan, nama laporannya, dan periodenya yang berakhir 31 Desember 2024. Karena di saat worksheet profit loss itu berisi akun nomor 4 dan 5, dan kita tahu 4 itu adalah revenue dan 5 adalah expense, maka kedua kelompok akun ini kita masukkan ke dalam profit loss statement. Bentuknya
nomor 4 revenue ini kita salin apa adanya. Sebanyak adanya revenue, kita masukkan di kolom yang tengah. Ini bukan kolom, sebetulnya ini hanya bentuk dari garis supaya peletakan angkanya menjadi lurus. Ini kelompok revenue kita letakkan di tengah. Totalnya jangan taruh di bawah, tapi letakkan di kanan. Kemudian kita punya expense. Sebanyak expense yang ada, kita tulis yang rapi dan tulisan angkanya juga yang rapi ke bawah, dan jumlahnya jangan taruh di bawahnya tapi pindahkan ke kanan. Lurus dengan total revenue bertemu dengan total expense, ini kita kurangi dan hasilnya menjadi profit atau net income. Kalau lebih besar berarti profit, hasilnya positif. Kalau hasilnya negatif berarti net loss. Selanjutnya adalah owner equity statement dari perusahaan. Kita tulis nama laporannya, kita tulis periodenya yang berakhir 31 Desember. Nah, di sini karena owner equity kelompok 3, maka kita isi kelompok 3 ini dengan equity awal yaitu Desember 1. Kemudian ada penambahan dapat berupa investment. Kalau tidak ada investment maka ini kita isi dengan 0. Kemudian kita isi net income. Net income adalah angka dari net income profit loss. Di sini kita masukkan ke net income di sini. Kedua angka tersebut kita jumlahkan dan pindahkan ke kanan. Jadi rumusnya kalau ada dua angka yang berjajar ke bawah dan kita ingin meletakkan jumlahnya, maka kita letakkan di kanan. Kalau dua di atas dan bawah ini adalah jumlah dan tidak ada lagi kolom di kanannya, maka barulah kita letakkan di bawahnya. Setelah itu dikurang dengan drawing dari angka yang ada di nomor 3. Drawing dan kita kurangi. Hasilnya adalah equity per Desember 31. Selanjutnya kita buat statement of financial position. Baris pertama nama perusahaan, baris kedua nama laporan, baris ketiga adalah periode laporan yaitu per 31 Desember. Berbeda dengan kedua laporan sebelumnya yang bertuliskan yang berakhir for year ended. Tapi kalau ini per, artinya keadaan ini hanya pada tanggal 31 Desember 2024 saja. Nah, kita flashback lagi. Jika profit loss sudah berisi akun nomor 4, nomor 5, dan owner equity berisi kode 3, maka statement of financial position atau yang dari kolom balance sheet kita isi dengan akun nomor 1 aset di kiri dan liabilities di kanan atas, sedangkan equity di kanan bawah. Kita bahas satu-satu. Aset ada current asset, kita isi kode 1 semua yang current. Biasanya merujuk ke nomor 10. Ini digit keduanya 0. Kita isi di kolom sebelahnya angkanya. Dan ketika kita total, jangan taruh di bawahnya tapi ditaruh di kanannya. Selesai total current asset, kita akan isi non current asset dengan kode 11. Kita isi, namun di sini adalah angka yang di debit dan untuk yang keduanya adalah angka depreciation accumulated-nya.
yaitu angka di kredit. Jadi debit dikurang di kredit di sini kita letakkan di bagian kanan. Berbeda kalau di sini ditambah, tapi kalau di sini dikurang. Kita beri nama value book of equipment, taruh di sini, dan hasilnya current asset ditambah non current asset adalah total assets. Terakhir ada bagian kanan, liabilities, terdiri dari current liabilities di sini. Kita isi semuanya. Kalau ada non current liabilities kita isi. Nah, terakhir adalah equity. Equity kita ambil angka dari owner's equity statement sebelumnya, yaitu angka paling terakhir. Masukkan ke dalam owner's equity, dijumlah karena tidak ada kolom lagi di kanan, maka ini jumlahnya lurus ke bawah. Ini dijumlah, harus kita beri nama liabilities dan equity. Kuncinya, total aset ini harus sama dengan total liabilities dan equity. Itu dinamakan balance. Jadi prinsipnya debit kredit pasti balance. Tapi balance belum menunjukkan benar. Yang bagus adalah benar. Nah, begitu persiapan untuk ujian. Doa tulus, semoga Anda lulus dengan nilai bagus.